Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Al-Baqiyah TV. Dalam satu kajian, saya akan menyampaikan sebuah tema syariat unik Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yakni syariat yang serba potong. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana tepat tanggal 10 bulan Zulhijjah kita akan memperingati yang disebut dengan Idul Adha atau Idul Qurban. Maka berbicara tentang Idul Qurban, kita teringat tentang syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bikalimatin, dengan beberapa kalimat. Dalam tafsir, kalimat di sini diinterpretasikan atau diterjemahkan dengan bil awamir wan nawahu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa perintah dan larangan. Dan uniknya lagi, perintah dan larangan dari ayat ini dalam tafsir Jalalain dijelaskan kalimat perintah yang serba potong. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mencukur rambutnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mencukur kumisnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mencukur bulu ketiaknya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mencukur rambut yang ada dalam kemaluannya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mencukur sebagian dari alat kelaminnya yang disebut dengan khitan. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada, dan kita umatnya Nabi Muhammad, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti syariat yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, syariat yang serba potong. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk mencukur rambutnya, maka kita umat Rasulullah setiap hari Kamis menjelang Jumat kita diperintahkan untuk mencukur rambut kita. Sunnah hukumnya. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan mencukur kumisnya. Kita pun demikian umat Rasulullah. Apabila kumis kita sudah melewati batas daripada bibir kita, maka kita disunahkan untuk merapikan bibir kita, merapikan kumis kita supaya terlihat lebih indah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintah untuk mencukur bulu yang ada dalam ketiaknya. Kita pun umat Rasulullah diperintahkan atau disunahkan untuk mencukur rambut yang ada dalam ketiak kita supaya lebih terawat dan terlihat rapi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk memotong rambut yang ada dalam kemaluannya, dalam rangka
kebersihan, ya, supaya lebih terawat dan lebih bersih. Beda yang tidak terawat dengan yang terawat. Coba bayangin, ya, kalau rambut dalam kemaluan kita enggak pernah dicukur, kita bisa bayangkan betapa gondrongnya, ya. Makanya syariat Nabi Allah Ibrahim memotong rambut sebagian dari kelaminnya ini merupakan syariat untuk menjaga kebersihan. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada. Dan satu hal lagi yang unik. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk memotong sebagian dari kelaminnya. Inilah yang disebut dengan syariat khitan. Diriwayatkan ketika turun perintah khitan, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam saat itu berusia 80 tahun. Turun perintah khitan ketika sudah berusia 80 tahun. Bahkan dalam redaksi yang lain diceritakan bahwa ketika turun perintah khitan, usia Nabi Allah Ibrahim, ada ulama yang mengatakan 120. Kita bisa bayangkan kalau umatnya Nabi Muhammad, kalau kita sekarang ini usia 120 tahun baru turun perintah khitan, tentu lebih unik. Tapi alhamdulillah, walaupun perintah khitan ini turun dari Nabi Allah Ibrahim ketika beliau berusia senja, ketika turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan oleh umatnya, khususnya di Indonesia, syariat khitan ini berbagai ragam adat kebiasaannya. Kalau di daerah Banten, khitan ini biasanya masih belia, ya. Bahkan tidak sedikit yang masih bayi, ya. Umur 1 tahun sudah dihitan untuk daerah Banten. Kalau di daerah Jakarta atau Betawi agak mendingan. Kalau sudah sekolah SD baru dipotong. Dan biasanya kita para orang tua memberikan sugesti, ya. Kalau anak kita mau dipotong, kita kasih hadiah berupa sepeda. Ya. Nah, kalau di daerah lain, di daerah Wetan mungkin, nah saya kurang tahu. Menurut informasi sudah agak dewasa, baru mulai dihitan. Nah, itu adalah kebiasaan. Ya. Para pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun Anda berada. Bahkan yang lebih sadisnya lagi, yang lebih uniknya lagi, perintah serba potong Allah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini adalah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang berbakti kepada Allah dan juga berbakti kepada kedua orang tuanya, Nabi Allah Ismail alaihi wasallam melaksanakan perintah dari ayahandanya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan alhamdulillah atas kebesaran Allah, atas keagungan Allah, perintah menyembelih putra terkasih ini diganti dengan seekor kambing gibas. Artinya adalah, kalau seandainya pada saat ini, ya, tidak diganti dengan seekor kambing, akan banyak orang tua yang akan menyembelih anaknya sendiri. Inilah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sampai saat ini, kewajiban berkurban dilaksanakan oleh kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam fikih dikatakan bahwa al-udhiyatu kal aqiqah. Sesungguhnya udhiyah atau berkurban itu kal aqiqah, sama halnya seperti aqiqah atau akikah. Apa hukumnya? Sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Oleh karena itu, bagi kita yang diberikan keluasan rezeki di bulan Dzulhijjah ini, mari 1 tahun sekali kita berkurban. Setiap tahun kita berkurban.
Jangan ada dalam pikiran kita, tahun ini saya tidak berkorban, karena 2 tahun yang lalu sudah korban. Saya tahun ini tidak berkurban, 5 tahun yang lalu saya sudah pernah kurban. Tidak. Kewajiban kurban disunahkan setiap tahun apabila kita memiliki kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan akikah. Kalau akikah seumur hidup 1 kali. Oleh karena itu, mari kita amalkan syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang serba potong ini, diantaranya dengan menyembelih hewan kurban nanti pada saat datangnya hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keluasan rizki sehingga kita mampu untuk berkurban. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa kita. Dengan berkurban sesungguhnya kita mau berbagi terhadap yang lainnya. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ana urid wa antum turid. Wallahu fa'alul liman yurid. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.